Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih dengan kami kelompok 22 di mata kuliah studi Tiongkok. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya di masa pandemi ini. Sebelum kami mengadakan podcast ini, aku penasaran nih, pengen nanya kenapa kalian ngambil studi Tiongkok ini. Kalau dari aku sendiri sih, aku ngambil studi Tiongkok ini karena aku penasaran nih. Kan dulu Cina tuh sempat runtuh ya, dan sekarang tuh Cina tuh negara yang dibilang maju lah, negara yang paling maju. Dan aku tuh penasaran sama sistem ekonominya Cina dan sistem politiknya Cina yang di sana. Dan menurut Ina sendiri gimana sih? Iya, makasih ya waktunya. Ya, sebelumnya teman-teman yang udah ada di sini, kenalin, aku namanya Inas dari HI 19. Kalau Zev tadi angkatan 20. Nih. Oh iya, aku Oke. angkatan 20. Iya. Sebenarnya kita juga punya teman satu, Juwita, di belakang. Tapi bentar dulu ya, aku kenalin dulu. Oke, makasih banget waktunya. Makasih juga teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita. Selamat datang di kelompok 20. Kalau aku sendiri sih alasan kenapa mau ambil studi Tiongkok, aku tuh dari kecil suka nontonin film-film laganya film laganya Tiongkok. Jadi kayak tahu Jackie Chan dari dulu dari kecil gitu kan, kayak yang karate-karate gitu, kayak seru aja gitu. Nah, makin lama tuh makin kayak wah, Tiongkok itu ternyata nggak sendiri gitu. Sekarang ada ada Korea yang punya punya K-drama atau apa segala macam, terus Jepang punya anime, Betul, betul, betul. punya inilah diverse gitu, udah full banget gitu Asia Timur. Dan kalau reason lain sih emang especially aku penasaran banget sama Asia Timur, curious, terus menarik sih mereka. Iya, Jadi betul aku sih. nggak terlalu mau kayak Eropa, mau Asia-Asia yang lain gitu, atau Kanada atau tempat-tempat yang lain. Mungkin Juwita gimana? Hai, kenalin nama aku Juwita Nanda Putri dari HI Angkatan 2019. Nah, alasan aku kenapa sih aku milih studi Tiongkok ini, mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Alasan aku tuh karena aku pengen lebih tahu mendalam tentang perekonomian yang ada di Cina, terutama di bidang politik dan yang lain-lain. Dan gimana sih Cina ini bisa setara dengan Amerika Serikat. Kan seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang superpower di dunia gitu. Wah, menarik banget ya alasannya. Nah, kita langsung aja nih di podcast ini kita tuh mau ngebahas mengenai eh, awal mula sengketa sengketa Laut Cina Selatan itu terjadi, dan yang kedua, awal mula kenapa negara-negara tersebut memperebutkan Laut Cina Selatan, dan yang terakhir, upaya-upaya apa aja sih yang untuk bisa menyelesaikan itu. Dan yang pertama, awal mula mengapa sengketa Laut Cina Selatan itu pada awalnya karena klaim Republik Rakyat Tiongkok atau RRT atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan tahun 1992. Hal ini disebabkan oleh Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Spratly, Paracels, dan Pratas. Di tahun yang sama, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja, klaim tersebut segera memberikan respon kepada negara-negara yang berada di kawasannya yang bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya yaitu anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki masalah dengan Cina, terutama dalam gugusan kawasan di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, konflik di Laut Cina Selatan secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan di wilayah tersebut. Nah, menurut Ina sendiri, kenapa sih awal mula Laut Cina Selatan ini terjadi gitu?
Oke, thank you banget buat Zev ya, udah ngasih pengenalan kepada teman-teman yang lagi dengerin podcast kita, pendahuluan seperti kayak apa sih itu sengketanya tuh kayak gimana sih gitu. Thank you banget. Oke, jadi sebelum kita meranjak ke step-step selanjutnya, mari kita buat narik diri kita sejenak buat ngelihat gimana sih dulu sejarahnya nih Laut Cina Selatan LCS nih berkonflik gitu, atau kalau enggak sebelum itu mungkin teman-teman nih ada yang jarang lihat peta kali ya, mungkin ada, aku sendiri juga nggak sering-sering lihat peta, jadi nggak tahu LCS tuh di mana, Laut Cina Selatan tuh di mana sih gitu. Oke, jadi dari lokasinya sendiri, Laut Cina Selatan itu kita bayangin gini ya teman-teman. Teman-teman bikin kotak ya, bikin kotak. Terus nanti paling ujung kiri atas gitu, teman-teman bikin Cina di situ. Agak ke bawah sedikit teman-teman ngasih Vietnam nih gitu. Terus agak ke bawah bagian tengah itu tuh ada Malaysia, nanti di atasnya Malaysia ada Brunei, nanti di kanan tengah itu ada Filipina, nanti di kanan pojok atas itu teman-teman ngasih Taiwan di situ. Nah, jadi itu lokasinya itu ada di dalam kotak itu. Jadi laut ini dikepung oleh negara-negara yang tadi aku sebutin. Nah, jadi laut ini tuh emang apa ya? Emang banyak banget menarik perhatian dari negara-negara tadi, termasuk juga ini ya Indonesia gitu. Sebelumnya laut ini tuh pada abad ke-8 sampai abad ke-12 teman-teman udah kenal ya kayak Sriwijaya gitu, yang dulu ada di wilayah-wilayah Indonesia sama Filipina gitu kan. Nah, jadi itu emang kerajaan-kerajaan ini menggunakan laut ini buat nyari sumber daya mereka untuk hidup, untuk bertahan, untuk ya buat jalur ekonomi dulunya gitu. Kemudian lama-kelamaan zaman berkembang hingga abad ke-12 sampai 15, di situ tuh armada Cina ini mulai nongol. Nah, di situ tuh pertama kalinya Cina datang ke Laut Cina Selatan. Siapa sih yang bawa si Cina ini buat nyampe ke Laut Cina Selatan? Mungkin teman-teman udah tahu ya, seorang tokoh, dia itu Muslim, dia Muslim Chinese, namanya itu Laksamana Cheng Ho gitu. Nah, jadi Laksamana Cheng Ho ini karena beliau seorang Muslim, jadi dia juga ini kayak nyebarin Islam buat ke negara-negara lain gitu dengan melalui jalur laut gitu. Nah, setelah Laksamana Cheng Ho udah mendarat di LCS gitu, barulah di situ ada negara-negara barat kayak Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, Portugis, ya kan, yang sebagian dari mereka juga bakal nyampe ke Indonesia sebagai penjajah pada ujungnya. Nah, setelah negara-negara barat ini tahu kalau di wilayah itu tuh ada nih sebuah wilayah yang kaya banget gitu, kayak jalurnya padat, tempat ekonomi apa segala macem, barulah pada abad ke-17 di situ saudagar-saudagar Arab tuh juga mulai masuk gitu. Sehingga pada akhir abad ke-18 sama 19 kalau nggak salah ya, setelah Eropa itu udah mulai menjajah negara-negara di Asia Tenggara dan mereka kembali ke negara mereka, barulah ini LCS itu benar-benar ini ya, benar-benar udah dikenal satu dunia lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus seperti yang Zaf udah bilang tadi ya, kalau pulau yang ada di Laut Cina Selatan tuh ada dua yang biasanya sering kita omongin. Yang pertama itu Pulau Paracel dan Pulau Separati. Kalau teman-teman belum tahu, Laut Paracel itu letaknya di dekat Cina, antara Cina dan Vietnam gitulah dekatnya seperti itu. Kalau Pulau Separately itu lebih ke Vietnam, Brunei dan Malaysia lokasinya gitu. Jadi banyak nih, udah banyak negara-negara sekarang itu
jadinya bingung gitu akan kepemilikan mereka dengan laut yang sebenarnya digunakan dari dulu tuh common gitu, digunakan bersama-sama lah pada istilahnya dulu kayak gitu. Nah jadi sejarahnya seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya bakal dilanjutin sama Juwita. Oke, nambahin apa yang udah teman-teman aku bilang, yaitu letak Laut Cina Selatan merupakan lautan yang strategis sehingga menjadi jalur perdagangan dan pelayaran. Kawasan ini menghubungkan jalur komunikasi antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam dapat dilihat dari historis yang menyatakan bahwa laut ini menyimpan sejumlah kekayaan di dalamnya. Kawasan Laut Cina Selatan diduga memiliki sumber daya yang sangat besar. Menurut data United States Energy Information Administration, kawasan ini memiliki 190 triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak bumi. Cadangan yang tersimpan di dalam laut ini setara dengan Meksiko yang merupakan negara terbesar kedua di dunia yang memiliki cadangan minyak dan gas. Potensi sumber daya alam yang sedemikian besar sudah pasti memicu persaingan negara-negara di LCS untuk menguasai wilayah tersebut. Sebagian besar negara di sekitar LCS mempunyai wilayah klaim dan skala yang berbeda-beda. Kawasan LCS merupakan rangkaian pulau yang berjumlah 30.000 pulau termasuk gugusan karang yang tidak hanya, namun posisi strategis LCS juga menjadi incaran banyak negara untuk menggunakan sebagai sistem pertahanan. Akibatnya, eskalasi konflik muncul menjadi ancaman serius di LCS. Secara spesifik, beberapa negara secara resmi mengklaim LCS, misalnya Kepulauan Paracel. Kepulauan Paracel ini diklaim oleh 3 negara, yaitu Cina, Taiwan, dan Vietnam. Sedangkan Kepulauan Spratly menjadi rebutan antara Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Adanya berbagai klaim tersebut bisa dipastikan berdampak pada eskalasi konflik dalam skala yang lebih besar. Bahkan timbul banyak ketegangan yang bersumber dari aktivitas saling klaim di LCS. Dalam konteks ini, posisi AS sangat menarik. Selain sebagai pesaing berat di Cina, AS ternyata sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut. AS pada dasarnya mempunyai 2 kepentingan utama, yaitu sebagai akses pelayaran dan stabilitas politik keamanan di Laut Cina Selatan. Bagi AS sangat penting untuk bisa secara leluasa menggunakan akses pelayaran di LCS. Selain itu, menjaga stabilitas LCS berarti juga menjaga stabilitas Asia Tenggara yang sangat penting bagi Amerika. Menurut pandangan Sekretaris Negara AS Hillary Clinton, AS memiliki kepentingan nasional di LCS dan mengharapkan semua negara termasuk Cina menghormati hukum internasional, padahal AS sendiri menolak dan untuk meratifikasi hukum laut internasional. Selain itu, analisis konflik LCS sangat rumit dan kompleks. Potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas serta posisi strategis sebagai alur perdagangan internasional menjadi konflik pemicu terjadinya sengketa Laut Cina Selatan ini. Sikap Cina yang kukuh tentu semakin mengkhawatirkan semua pihak seiring dengan meningkatnya aktivitas baik ekonomi maupun militer di kawasan tersebut. Misalnya pada tahun 2012 perusahaan minyak Cina melakukan eksplorasi dan memberikan konsensi kepada perusahaan asing di 9 titik di LCS. Padahal kawasan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai Vietnam dan justru berjarak sangat jauh, yaitu kurang lebih 230 mil dari Laut Cina. Tentu saja tindakan tersebut langsung memicu ketegangan antara kedua negara tersebut, bahkan bisa mengancam stabilitas keamanan Asia Tenggara dan sekitarnya. Selain itu, banyak ke-6 negara yang telah disebutkan tadi banyak yang mau mengklaim sengketa Laut Cina Selatan itu, terutama di Brunei Darussalam. Mungkin yang akan bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, aku melanjutkan kenapa awal mula negara-negara tersebut memperebutkan Laut Cina Selatan.
Yang pertama tuh kegigihan dari sikap Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan juga berkaitan dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal, bukan hanya di tingkat regional atau Asia Timur dan Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat internasional. Sebagai salah satu sasaran program modernisasi, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT berusaha mengembangkan kemampuan Angkatan Laut guna meningkatkan statusnya dari yang kekuatan pantai menjadi kekuatan Laut Biru atau Blue Water Navy. Sesuatu kekuatan yang memiliki kemampuan proyeksi jauh ke wilayah samudera luas. Artinya, kekuatan Laut Biru dapat dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin dipertimbangkan di area internasional. Yang lebih penting lagi, Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang strategis yang kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan Laut Cina Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakang ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber daya alam, terutama mineral, minyak bumi, dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi sumber daya alam yang ada. Setelah melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya, RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebanyak 213 miliar barel atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat. Sedangkan para ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan terdapat 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina tersebut. Itu mungkin alasan mengapa kawasan-kawasan tersebut tuh memperebutkan Laut Cina Selatan. Menurut kamu, menurut Inas, itu apa aja ya? Iya, makasih ya buat waktunya lagi. Lihat dari ketegangan-ketegangan yang ada di wilayah LCS nih, banyak banget negara yang mau memiliki hak untuk hak otonom untuk menggunakan atau memiliki LCS ini secara official gitu istilahnya. Tapi ternyata ketegangan-ketegangan ini tuh memicu hal-hal lain gitu, seperti misalnya di sini ya tahun berapa tuh 1956 itu ada tercatat 80 peristiwa ketegangan yang melibatkan berbagai pihak di LCS. Bayangin aja 80 peristiwa loh. Dan 80 peristiwa itu yang ngikutin siapa aja ya, tadi negara-negara yang kita udah sebutin, yang kayak Cina, yang kayak Vietnam, yang kayak Filipina, yang kayak ya Brunei, Malaysia dan sebagainya. Kemudian adanya insiden itu tuh muncul nih, ada istilah yang namanya Battle of the Parcel Island, gitu. Di mana Parcel Island sama Separate Island itu benar-benar pengen dikuatkan, pengen diambil kedudukannya seperti yang tadi Zaf cerita, udah jelasin juga sebelumnya. Jadi konteks senjata itu benar-benar sehingga keagresian itu mulai terbentuk. Oke, karena ada gangguan sinyal, mungkin Juwita bisa menambahkan sebentar.
Oke, mungkin aku mau nambahin ya, di berbagai negara yang udah disebutkan 6 tadi itu apa aja sih klaim-klaimnya. Yang pertama mungkin dari Brunei ya. Pada tahun 2011, Brunei Darussalam secara aktif melakukan eksplorasi minyak di LCS. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya sengketa wilayah dengan Malaysia pada tahun 2009 yang bisa diselesaikan yang berdampak pada leluasannya kegiatan eksplorasi Brunei Darussalam di LCS. Namun pada saat itu Brunei tidak mengklaim apapun terhadap LCS, terutama pada Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Tapi pasca memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1985, Brunei Darussalam secara tidak langsung bersengketa dengan Vietnam sebagai akibat dari meluasnya garis landasan kontinen warisan penjajah Inggris berdasarkan undang-undang di UK. Akibatnya, Brunei merasa berhak atas suatu kawasan yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly. Sudah tentu klaim Brunei ini ditolak oleh semua negara yang mengklaim di Laut Cina Selatan, terutama di Cina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Klaim Brunei atas status Louis Sarif menjadi sebuah sumber masalah, terutama dengan Cina. Misalnya adanya pasca pendatangan exchange of letters antara Malaysia dan Brunei pada tahun 2009. Klaim Malaysia ya dengan sendirinya batal. Louis Sarif yang terletak di 120 mili barat daya garis pantai Brunei dan 408 mil dari garis pantai Vietnam ini menjadi sebuah sengketa yang sangat cukup panas diperbincangkan pada saat itu. Pada saat itu Cina menanamkan Louis Sarif ini sebagai nontong jauh. Sementara dalam istilah Melayu, Louis Sarif itu disebut sebagai terumbu Semarang Barat kecil. Rumitnya masalah klaim Louis Sarif ini ditangani oleh Brunei dengan negara-negara terkait. Permasalahan ini tampaknya juga bersumber pada kurang jelasnya penggambaran Louis Sarif karena ada yang mengklaim hanya gugusan karang dan ada yang menyebut bahwa sengketa itu hanya pulau. Perbedaan pendefinisian ini pada akhirnya berimbas kepada masalah dan perbatasan termasuknya Brunei Darussalam di kawasan rawan konflik di Laut Cina Selatan. Mungkin teman-teman aku ada yang mau nambahin gimana? Aku mungkin mau nambahin di bagian penyelesaiannya sih, penyelesaian dari sengketa tersebut. Oke, cara-cara penyelesaian sengketa tersebut tuh terdapat dua cara, yaitu dengan cara damai dan cara-cara secara paksa atau secara kekerasan. Di mana cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat dan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah melalui cara kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yaitu melalui jalur arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Nah, ada lagi nih, tindakan saling klaim yang terjadi di LCS jelas sangat mempengaruhi situasi keamanan regional di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai organisasi regional paling penting memainkan peran sentral agar stabilitas politik Asia Tenggara tetap terjaga. Peran ASEAN dalam hal ini bisa diwujudkan melalui pelaksanaan perundingan-perundingan untuk memediasi negara-negara yang terlibat. Salah satu peran penting tersebut telah dimainkan oleh Indonesia. Pada tahun 1990, Indonesia sudah menginisiasi sebuah workshop untuk mencari jalan penyelesaian konflik di LCS. Tema workshop tersebut yaitu Workshops on Managing Potential Conflict in the South China Sea.
Namun, salah satu kendalanya adalah sentimen nasionalisme yang sangat tinggi, terutama antar negara ASEAN, yang mana dampaknya tentu saja proses dialog menjadi sangat lambat karena kuatnya kepentingan nasional, sehingga seringkali menemui jalan buntu dan sulit untuk melakukan kerjasama antar pihak terkait. Pasca diadakannya workshop tahun 1990 di Bandung, Indonesia, perkembangan LCS terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 1992 misalnya, para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk menandatangani deklarasi Manila tentang Laut Cina Selatan. Namun, Cina menerima hasil kesepakatan negara ASEAN di Manila. Begitu juga dalam pertemuan ASEAN Regional Forum atau ARF tahun 1994 di Bangkok, Thailand, Cina juga menolak hasil kesepakatan untuk menempuh jalur negosiasi multilateral. Cina cenderung memilih negosiasi langsung atau diplomasi bilateral dengan negara-negara terlibat. Sikap Cina masih konsisten, termasuk pada pertemuan ARF tahun 1995. Walaupun sebelumnya akan melunak pasca insiden Mischief Reef yang melibatkan kontak fisik antara militer Cina dan Filipina. Cina akhirnya menandatangani kesepakatan multilateral melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada bulan November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Hal ini dilakukan Cina untuk menghindari ketegangan yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan. Dalam perkembangan terbarunya, isu Laut Cina Selatan menjadi topik yang hangat dalam dua agenda internasional penting tahun 2015. Yang pertama, pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Manila, Filipina, dan kedua, pertemuan yang diadakan di ASEAN atau ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan APEC tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan sikap Cina masih sama. Namun mendapatkan respon yang menarik dari Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe yang menyatakan perlunya penegakan hukum internasional. Sedangkan dalam pertemuan ASEAN Summit, Cina dikatakan sukses memanfaatkan lemahnya kultur regionalisme ASEAN untuk memecah belah sehingga bisa menjaga kepentingan nasional Cina. Menurut dari Kak Ina sendiri, itu gimana sih cara menyelesaikan sengketa ini? Oke, jadi makasih banget buat teman-teman, buat Jeff, buat Juwita juga yang udah ngejelasin beberapa hal dan penyelesaiannya, bahkan sampai ke penyelesaiannya. Oke teman-teman, jadi karena kita udah mau di penghujung waktu, mari kita wrap up. Kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah yang pertama, masalah sengketa yang ada di Laut Cina Selatan, yakni antara negara Cina, yang terutama Cina, ada ada Taiwan, mohon maaf, ada Brunei, ada Malaysia, ada Filipina, dan Vietnam. Nah, negara-negara tersebut bersengketa, kemudian ada dorongan lain kenapa Cina ini ingin memperebutkan Laut Cina Selatan, seperti adanya banyak cadangan minyak di laut tersebut, hingga mineral-mineral lain yang kaya dan membuat kaya gitu loh, banyak yang bisa digunakan dari laut tersebut gitu. Kemudian penyelesaiannya tadi udah dijelasin sama Zev, penyelesaiannya itu dengan melakukan arbitrase dan juga kerjasama yang dilakukan oleh anggota ASEAN itu untuk mendorong bersatu, kemudian sama-sama melawan desakan yang dilakukan oleh Cina tersebut. Kalau dari putusan hakim sih ya, memang Cina ini tidak memiliki hak untuk atas pulau yang
sengketakan tadi, yaitu Pulau Paracel dan Pulau Separately. Benar-benar nggak ada campur tangan ataupun hak yang bisa dimiliki oleh Cina untuk atas kepemilikan dari pulau tersebut. Sebab dari jalur eksekutif atau ZAA juga Cina itu nggak nyampe gitu. Maksudnya kan ada ya ini jumlah-jumlah atau batasan-batasan tertentu di mana kita itu mempunyai hak untuk menggunakan laut negara kita dengan baik seperti itu. Kemudian juga tadi di penghujung juga Zev udah menjelaskan kalau permasalahan ini didorong dan didukung banyak pihak terutama seperti Jepang sama Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan ini ke mahkamah internasional. Oke. Mungkin teman-teman di sini seperti Zev sama Juwita, ada nggak sih pandangan kalian tersendiri dari masalah ini? Kan tadi kan kita ngejelasinnya kan kayak ini ya, benar-benar bukan dari pandangan kita, pandangan dari hal-hal teoritis gitu. Coba kalau mungkin Zev ada pandangan sendiri nggak soal Laut Cina Selatan ini, kayak gimana sih? Gitu, pandangan sendiri ya. Oke. Mungkin menurut pandanganku sendiri tuh Laut Cina Selatan Cina itu kayak egois gitu loh, mau menang sendiri, mengklaim Laut Cina Selatan di sana. Kayak contohnya tuh Natuna gitu loh. Natuna kan sampai sekarang kan masih jadi perdebatan antara itu tuh milik Indonesia atau milik Laut Cina Selatan. Nah, di sini Cina Selatan tuh masih mengklaim mengenai Laut Natuna yang masih masih mengambil sumber daya alam di sana gitu loh. Dan di sana itu tuh kayak di Natuna tuh terdapat banyak sekali kayak misal ikan, sumber kayak misal ikan, terus minyak bumi, dan di situ Indonesia tuh merasa sangat dirugikan di situ loh. Dan di Indonesia tuh kayak harus memperjuangkan kembali Laut Natuna gitu loh. Dan Juwita itu dari Juwita gimana pendapatnya? Oke, setuju sih kalau dilihat dari sengketa Laut Cina Selatan ini, Cina di sini memiliki sifat egois. Mungkin hal ini sengaja dibuat oleh Cina untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Mungkin bisa dalam bidang ekonomi ataupun bidang politik. Mungkin kalau menurut Ines gimana pendapatnya mengenai sengketa Laut Cina Selatan ini? Iya, sama sih sama kalian berdua gitu ya, kurang lebih emang ini ya kayak Cina ini ngapain sih sebenarnya gitu, apa sih tujuan Cina gitu. Kalau pendapat pribadi sih ini Cina tuh pengen menjadi superpower baru di wilayah Asia gitu, terutama kayak Asia buat Asia Tenggara sendiri gitu ya, kan banyak banget tuh kerjasama yang dibangun oleh Cina sendiri sama negara-negara di Asia Tenggara gitu, baik itu ekonomi, mau itu ekonomi ataupun hal-hal lain gitu kan, entah itu soal pekerja mereka yang dikirim ke negara-negara tersebut ataupun hal-hal lain gitu. Iya sih, pokoknya overall pendapat kita sama lah ya, ini ya mempertanyakan ini kedatangan Tiongkok gitu yang tiba-tiba datang terus menjadi superpower besar gitu dengan kekuatan yang nggak main-main, terus dengan desakan yang besar juga ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin podcast kita untuk kali ini itu aja, kurang lebihnya mohon dimaafin. Terus kalau misalnya ada mungkin teman-teman dengar suara kendala dari sinyal-sinyal kita, mohon dimaafin. Kalau teman-teman suka sama podcast kita kali ini, tolong di-like ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya atau perlu untuk nulis komen, teman-teman juga boleh nulis komen di bawah. Oke, saya pamit. Saya Ines Hairiah dan teman-teman saya ada Zev dan Juwita. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.